Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu dengan aku Arum Fajar Widiani, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, dalam video kali ini aku mau ngejelasin salah satu proses bisnis online, yaitu proses pembuatan produk. Namun sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ngadiono SPD MPD selaku pembimbing mata kuliah Ekonomika Kerakyatan yang telah membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan proyek ini dengan baik. Teman-teman pasti tidak asing kan dengan istilah bisnis online. Bisnis online adalah semua bisnis yang dijalankan secara online. Nah, online itu bisa melewati website, media sosial, maupun marketplace. Banyak sekali barang-barang yang dijual dalam usaha online atau bisnis online tersebut. Nah, salah satunya yaitu yang akan saya berikan kepada teman-teman proses pembuatannya, yaitu batik. Batik telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia. Sangat mengagumkan, bukan? Nah, dalam kesempatan kali ini aku mau nunjukin ke teman-teman bagaimana cara proses pembuatan batik. Jadi teman-teman bisa simak dengan baik video proses pembuatan batik ini. Tanpa basa-basi lagi, let's go, kita lihat bersama-sama proses pembuatannya. Nah, ini adalah tempat proses pembuatan batik dan nama tempatnya adalah Showroom Batik Tulis Kebon Indah yang beralamatkan di Kebon Bayat, Klaten. Warna dari batik tulis ini menggunakan pewarna alami ya, seperti indigo, indigo jolawe, tinggi, mahoni, dan daun jati. Adapun jenis-jenis canting yang digunakan untuk membatik itu diantaranya ada canting cucuk 5, canting cucuk 2, canting cecekan, canting ukelan, canting kelowongan, dan masih ada canting-canting yang lainnya. Nah, video selanjutnya itu adalah video tahap pertama dari proses pembuatan batik, yaitu japlak. Japlak itu adalah proses pemindahan pola dari kertas ke kain. Nah, sebelum japlak ini sebenarnya ada proses nyungging, yaitu proses tahapan pembuatan pola di atas kertas yang nantinya akan dijiplak ke kain. Nah, for your information, kain yang dipakai di sini adalah kain mori, yang digunakan untuk menggambar adalah pensil. Tahap berikutnya, tahap kedua, yaitu melowang atau yang biasa disebut dengan membatik. Nah, tahap di sini yaitu tahap melekatkan lilin dengan menyesuaikan pada pola yang telah dibuat. Nah, pada saat inilah canting dipergunakan. Canting sendiri berbentuk seperti pipa dengan ujung lancip yang digunakan untuk melukis motif batik. Lilin yang digunakan untuk membatik biasa juga disebut malam. Nah, mengutip dari Wikipedia, malam adalah suatu zat padat yang diproduksi secara alami. Dalam pembuatan batik, malam berperan sebagai penutup bagian kain agar tidak terwarnai dalam pencelupan.
Tahap yang ketiga dalam membuat batik yaitu membuat warna untuk pewarnaan batik. Nah, di tahap ini pewarna alami seperti indigo, indigo jolawe, mahoni, daun jati dan lain-lainnya itu direbus dalam air yang mendidih serta diaduk. Lanjut tahapan yang keempat yaitu pewarnaan batik atau bisa disebut dengan nyulet, adalah proses mewarnai pada bagian-bagian gambar batik yang terlihat sering seperti kembang, bunga, atau yang motif lainnya. Nah, dalam proses ini tadi pewarna yang dibuat sudah jadi dimasukkan ke suatu wadah. Nah, kemudian batik yang sudah dilowang atau sudah ditempelkan lilin juga ikut dimasukkan. Kemudian pewarna tadi diratakan ke seluruh batik. Setelah diwarnai, batik kemudian harus dijemur agar kering dan pewarna tadi meresap serta bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kain kering dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu mopok atau ngeblok atau juga bisa disebut dengan nembok. Dalam tahapan ini bagian tertentu ditutupi dengan lilin batik pada kain yang akan dibuat batik tulis dengan tujuan sebagai perintang warna atau menolak warna yang tidak dikehendaki. Biasanya proses ini dilakukan setelah proses nyolet, jadi bagian yang diblok adalah bekas yang dicolet. Dalam proses ini, canting yang digunakan adalah canting yang memiliki cucuk paling besar atau sering disebut dengan canting tembokan. Tahap berikutnya setelah diblok yaitu batik dilorot atau dihilangkan malamnya. Nah, dalam langkah ini kain yang telah berubah warna direbus dengan menggunakan air panas untuk menghilangkan lapisan lilin sehingga motif yang telah digambar sebelumnya terlihat jelas.
Setelah selesai pelorotan, batik dicuci hingga bersih dan dijemur. Tara, dan jadilah kain batik yang cantik. Nah, seperti itu tadilah proses dari pembuatan batik tulis. Nah, teman-teman itu tahu nggak sih kalau kain batik sebenarnya memiliki beberapa manfaat? Sebenarnya kain batik itu merupakan salah satu warisan budaya leluhur yang masih terus dilestarikan sebagai ciri khas Indonesia. Tetapi bukan hanya itu saja, ada beberapa manfaat kain batik yang perlu teman-teman ketahui. Apa saja manfaatnya? Manfaat yang pertama yaitu sebagai warisan budaya leluhur yang menjadi kebanggaan Indonesia. Kain batik merupakan produk atau hasil karya yang mempunyai nilai keindahan dari setiap motif yang ada, sehingga batik menjadi warisan nenek moyang yang perlu terus kita lestarikan. Yang kedua, batik menjadi ciri khas yang mempopulerkan Indonesia di mata dunia. Bahkan, UNESCO mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya yang memiliki nilai estetis yang tinggi. Demikian pula, tokoh dunia seperti Nelson Mandela turut mempopulerkan batik sebagai kekayaan Indonesia yang indah dan luhur. Selain dua yang saya sebutkan tadi, mengenakan kain batik atau pakaian batik dipercaya dapat meningkatkan kepercayaan diri. Nah, kain batik memiliki motif yang beragam dengan berbagai makna filosofis mental yang mendalam. Orang yang mengenakan pakaian batik juga dilihat terlihat berwibawa dan bijaksana. Jika kalian bingung, sebenarnya batik itu bisa digunakan sebagai apa saja sih? Nah, dalam penggunaannya, batik memiliki dua fungsi, yaitu fungsi praktis dan fungsi estetis. Fungsi praktis di sini yaitu kain batik tidak lain adalah sebagai produk yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, kain batik dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat sandang atau pakaian, baik pakaian yang digunakan sehari-hari maupun pakaian untuk acara-acara tertentu, seperti batik untuk pakaian kebaya maupun baju pernikahan adat Jawa. Selain itu, kain batik juga bisa digunakan sebagai sarung, jarik, selendang, hingga kerudung. Sedangkan fungsi estetis adalah batik yang digunakan sebagai hiasan hingga simbol sosial. Kain batik yang digunakan sebagai hiasan tidak lain karena batik memiliki keindahan dalam setiap motif yang digambarkan, maka kain batik dapat digunakan sebagai aksesoris seperti taplak meja, gorden, hiasan dinding, dan tas. Sedangkan jika sebagai simbol sosial, kain batik dibuat dengan berbagai macam teknik dan tingkat kesulitan. Semakin rumit dan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam proses pembuatannya, maka kain batik tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi. Tidak jarang, batik-batik tulis yang dibuat dengan proses yang rumit mempunyai harga yang cenderung lebih mahal. Nah, ini tadi sedikit video dari aku tentang proses pembuatan batik. Terima kasih